Jadi nanti kalian bisa cross chain transfer ya. Keren banget. Sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan rantai apa yang Anda gunakan. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan gue Arif masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar kripto. Di video kali ini kami ingin memberikan satu rekomendasi lagi, masih di bidang DeFi ya, Decentralized Finance, dimana di project ini cukup keren karena ini bisa mencakup beberapa blockchain ya. Dan tadi kalau saya baca itu bisa hampir 16 blockchain untuk bisa support di project ini. Jadi cukup keren banget. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi tapi pertama gue ingetin lagi ya. Di sini kami bukanlah sebagai financial advisor ya, ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko banget. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi ya, dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke? Kita langsung menuju ke projectnya. Pertama kita lihat dulu di platform DeFi lama. Jadi tadi saya tuh sempat mencari beberapa project yang bagus dan tidak sengaja saya buka di DeFi lama ini. Ada salah satu project yang menurut saya cukup keren dan cukup mencolok ya kalau kita lihat di sini, dimana untuk chain supportnya di sini tuh bisa mencapai 16 blockchain yang support dari project ini. Namanya adalah ELK, jadi ELK Finance ya kalau nggak salah. Di sini banyak banget blockchain yang support. Ada Polygon, Avalanche, Binance, Phantom, DAI, apalagi nih, ada Harmony juga. Jadi keren banget ya. Jadi saya penasaran project apa sih itu? Kok bisa supportnya banyak banget ya untuk blockchainnya? Nah kalau kita lihat di sini untuk perkembangannya itu cukup bagus ya. Dari bulan Agustus tahun 2021 itu naik terus kita lihat nih. Oke, jadi keren banget saya riset untuk project ini. Kita langsung saja menuju. Tapi kita lihat dulu ya untuk di coin market cap dari ELK Finance ya namanya projectnya. Harganya itu masih $2, jadi cukup, kalau menurut saya itu under value banget ya. Dengan value yang dimiliki oleh ELK Finance itu, dengan harga yang masih segini, itu cukup murah menurut saya ya. Dengan maksimal supply itu ada 42 juta, dan yang sudah beredar itu ada 1,8 jutaan ya. Jadi sudah cukup banyak. Dan kalau kita lihat di sini tuh, jadi ini beberapa blockchain yang support di sini ya. Ini belum semuanya. Kalau kita lihat di sini untuk harganya sekarang itu sideway ya menurut saya. Harganya masih sideway. Terus untuk ELK sendiri itu bisa dibeli di Trader.jo ya. Ini untuk Avalanche. Kemudian juga di sini dia mempunyai decentralnya sendiri ya kalau kita lihat tuh. Jadi cukup keren. Kita coba masuk untuk di webnya aja ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kalau kalian scroll di sini akan muncul beberapa blockchain yang support dari ELK Finance ini. Jadi banyak banget. Nah, untuk membelinya nanti kalian bisa klik di sini. Untuk ELK NetBridge nanti kalian juga bisa pelajarin di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat 130 aset available to trade and farm. Jadi ada 130 aset yang bisa di tradingin ataupun di farming di ELK Finance ini. Dan tidak ada no impermanent loss, jadi tidak ada loss yang permanen. Kemudian ada 369% average APR across chain, jadi nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan atau passive income ya sampai 369%. Jadi keren banget. Dan all fees to liquidity
pool providers. Oke. Jadi kita baca dulu untuk the DeFi gateway-nya. Kalau kita lihat ya, di sini total ELK supply ada 42 jutaan, total ELK ISO ini ada 3 jutaan ya. Kemudian market cap-nya ini sudah 10 juta US dollar. Nah, ini untuk community fund-nya ada 20 miliar. Jadi ini tokenomicnya ya. Yield farming reward-nya ada 10 miliar. Kemudian untuk insurance 10 miliar, tim investor 2 miliar, dan airdrop tuh 424.000 ya yang didistribusikan. Kalau kita lihat di sini, the ELK blockchain enable fast, safe, cheap, and trustless. Jadi merupakan blockchain yang memungkinkan pertukaran nilai lintas rantai yang cepat, aman, murah, dan tidak dapat dipercaya di semua blockchain. Artinya trustless ya. Dan kami bertujuan untuk mendobrak penghalang di antara rantai. Jadi nanti kalian bisa cross chain transfer ya. Keren banget. Sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan rantai apa yang Anda gunakan. Oke, keren. Dan meningkatkan interoperabilitas blockchain sambil mengurangi fragmentasi adalah inti dari visi kami. Keren. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di CoinMarketCap dan di CoinGecko-nya sudah ada juga di hashtag. Nah, jadi bagaimana ELK itu bergerak ya? Kalau kita lihat di sini. Ini untuk globalnya. Ini blockchainnya ada 16 dan harga rata-ratanya itu 2,6 dolar. Total kapitalisasi pasarnya itu ada 10 ribuan miliar 10 juta miliar 10 juta. Nah, untuk total kapitalisasi pasarnya ada 10 juta US dollar ya di sini. Nah, untuk pengguna unik ada 21 ribu. Ini untuk ELK netnya. Jadi mengapa harus ELK? Di sini ada di mana ELK itu memberikan perlindungan kerugian yang tidak tetap atau ILP ya. Jadi mencegah pengguna dari hukuman karena menyediakan likuiditas, ataupun fee ya di sini maksudnya. Jadi setiap hari di sebuah farming ya menyediakan penyedia likuiditas dengan 2,5% dari cakupan ILP hingga 100%. Nah, pengguna itu dapat mengklaim hadiah ELK kapan saja. Cakupan ELP di prorata berdasarkan lamanya waktu di farming ya maksudnya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Dan juga di sini untuk pertanian dinamis atau farming ya, dan dinamis farming mempromosikan lintasan token yang berkelanjutan. Jadi target emisi digunakan untuk menyesuaikan hadiah secara dinamis di setiap rantai di awal setiap putaran pertanian. Jadi ini farmingnya, jadi bisa menyediakan hadiah tuh secara dinamis di sini untuk farmingnya. Kemudian ada token proxy juga ya, aset virtual lintas rantai, dan ada juga stablecoinnya, CHFT. Jadi nanti stablecoinnya ini akan support dari 16 blockchain ya. Jadi cukup keren banget. Untuk roadmapnya, dimana sekarang tuh sudah sampai di kuartal keempat di 2021 ya, di akhir tahun, dimana untuk ekspansi rantainya itu sudah banyak banget. Di sini ada yang terakhir tuh Fuse, IOTEX, kemudian Arbiter, dan juga Optimisme untuk blockchain yang support ya. Dan juga untuk token proxy-nya dalam pengembangan dan dukungan awal untuk token proxy lintas rantai serta ELK net yang ditingkatkan. Jadi dalam pengembangan fungsionalitas yang ditingkatkan dan pengoptimalan biaya. Oke. Di sini untuk media sosialnya ya, ada Telegram, kemudian ada Twitter Indonesia, juga ada GitHub, Reddit, dan juga Medium. Untuk lebih jelasnya dari project ELK Finance ini kalian bisa baca di white papernya di sini ya. Seperti roadmapnya gimana ya, lebih lengkap di sini untuk penjelasan lebih rincinya, tokenomicsnya. Ini kalau kita lihat di sini ya, untuk tokennya ada ELK sebagai utility token itu yang akan digunakan di ekosistem dari ELK Finance ini. Kemudian ada MUS NFT. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Ada juga market stablecoin CHFT ya. Sini. Dimana di CHFT ini akan support 16 blockchain ya. Keren banget. Jadi seperti halnya CHF itu seperti USDT ya. Kita bisa baca lengkap untuk tutorialnya juga ya. Sini untuk desktop
MetaMask-nya on mobile gimana kita settingnya, kemudian bagaimana kita harus farming dengan ELK, MetaMask untuk RPC-nya jika kalian belum mempunyai blockchain dari MetaMask-nya ya. Untuk settingan dari MetaMask-nya untuk install manual ya di blockchain ini, partnership-nya dan macam-macam. Kalian bisa baca lebih detail di white paper-nya. Dan ini untuk tampilan dApps-nya ya, Decentral Apps-nya. Di sini ada beberapa fitur seperti ELK.net, kemudian ada pool, farm, juga stake, muse, dan ini untuk charge dan juga gas-nya ya. Di sini disediakan, dan sekarang ini masih belum 100% siap ya, seperti staking. Ini sepertinya belum siap. Muse. Nah, staking ini ada beberapa aturan seperti ini ya. Jika kalian untuk withdraw sebelum 1 jam, jadi kalian staking terus sebelum 1 jam kalian ingin withdraw lagi, maka kena pajak ya 5%. Dan juga antara 1 jam sampai 1 minggu kalian kena 2%, kemudian 1 minggu sampai 1 bulan 1%, dan juga udah lebih dari 1 bulan maka fee yang kalian dapatkan 0 ya jika kalian ingin withdraw. Nah, di sini untuk important notes-nya, dimana setiap deposit baru akan di reset clock-nya, jadi ini akan di reset ke 0 lagi untuk clock-nya. Kemudian untuk claim rewards, nah ini anytime ya, bisa kapan aja, dan not incur any fee, jadi tidak ada fee-nya. Dan withdrawing automatically, claims reward fees do not apply to rewards. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk overview di ELK Finance-nya, jadi ini beberapa informasi yang cukup kita butuhkan seperti top token. Di sini sudah ada filter untuk top tokennya, juga top pairs juga di sini, dan juga transaksi-transaksi yang terjadi di sini. Jadi ini salah satu informasi yang diberikan dari ELK Finance ini ya, sebagai referensi kita untuk mencari project-project kripto ya di sini. Oke, fitur yang cukup bagus. Dan kalau kita lihat di sini untuk Twitternya sekarang sudah mempunyai 14.000 followers. Jadi cukup keren banget. Dan kalau kita lihat di sini, ELK Finance is the most extensive multi-chain network, dimana menawarkan impermanent loss protection, kemudian instant and secure transfer between 16 chains. Nah, ini ada 16 blockchain yang support. No bridging fees, jadi tidak ada bridging fees-nya ya. Transfer antar chain-nya itu tidak ada fee. Kemudian dual token yield farming, jadi nanti kalian bisa melakukan liquidity untuk dual tokennya. Oke, keren banget. Dan kita lihat gimana untuk explore-nya ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada beberapa scanner seperti Polygon scan, kemudian ada FX ya, FX scan. Kita ambil salah satu aja di Polygon scan. Dimana sekarang itu ada holdersnya sekitar 1535 address ya. Ini dari salah satu blockchain aja, dari blockchain Polygon ya, dan masih ada 16 blockchain yang lain. Kalau kita lihat di sini holdersnya itu nggak terlalu banyak yang memiliki ya, maksudnya nggak ada satu dompet yang mempunyai persentase yang besar ya. Jadi untuk kemungkinan harga itu dibanting kecil banget, jadi sangat bagus untuk tokenomics-nya. Kita lihat dulu untuk di dApps-nya, dimana di sini untuk ELK.net, jadi cross chain transfer are currently in beta. Jadi ini masih dalam masa beta ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kemudian di sini some wallets may not support. Jadi mungkin ada beberapa wallet yang tidak support ya. Karena wallet itu kan banyak, ada MetaMask, ada Trust Wallet, ada Harmony Wallet, Phantom, Solid, IO, dan sebagainya, banyak banget ya. Jadi tidak semua, ada beberapa wallet yang belum support di sini. Kemudian untuk current limitasinya, itu hanya support untuk transfer ELK aja. Jadi yang bisa kita transfer antar blockchain itu hanya token ELK saja ya. Kalau kita lihat di sini, kemudian maksimal yang bisa kita ditransfer itu sebanyak 10.000 token ELK saja, dan minimum 2 menit between transfer. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk transfer antar blockchainnya itu paling minim itu 2 menit ya. Jadi cukup ya, lumayan lama sih. Dan di sini kalau kita lihat tidak ada pilihan lain, jadi hanya ELK saja.
yang bisa kita transfer untuk blockchain ini ya. Kalau kita lihat tuh ada Avalanche, Kronos, Phantom, Fuse, dan masih banyak banget di sini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini untuk Ethereum sepertinya belum ada ya. Di sini kan belum ada. Ethereum belum ada, tapi kalau saya dengar saya baca kemarin itu sudah mulai ada pengembangan untuk bisa support di blockchain Ethereum. Jadi kita tunggu saja untuk perkembangannya. Di sini kalian juga bisa melakukan farming ya. Nah, kalian bisa dual yield farming di sini dengan memanfaatkan token BNB kalian dengan token ELK kalian. Dengan APR yang cukup lumayan 125% ya per tahunnya. Jadi cukup ya bagus untuk kita manfaatkan sebagai passive income. Jadi kesimpulannya untuk project dari ELK.finance ini cukup membantu buat teman-teman yang ingin mentransfer aset kripto kalian dari blockchain satu ke blockchain lain, dimana di ELK.finance ini support ada 16 blockchain ya. Nah, jadi jika kalian ingin melakukan transfer, kalian harus merubah jadi dari satu token ataupun satu koin, seumpama contoh nih dari blockchain Polygon seumpama. Nah, token Matic kalian ini ingin kalian transfer ke blockchain Binance seumpama gitu. Nah, kalian harus rubah dulu dari token Matic ke token ELK. Nah, setelah dirubah ke ELK, baru kalian transfer ke blockchain mana yang diinginkan. Jadi 16 blockchain yang support tadi. Jadi caranya seperti itu ya. Karena di sini yang support itu untuk cross chain transfernya itu hanya token ELK saja. Jadi nggak masalah ya. Seenggaknya ini menjadi salah satu alternatif buat kita untuk menghindari fee ya saat kita transfer dari blockchain satu ke blockchain yang lain. Ya, sebenarnya ada beberapa project yang hampir sama seperti ini, tapi menurut saya ini cukup bagus dimana untuk support dari blockchainnya itu cukup banyak. Ada 16 blockchain ya. Jadi kalau saya bandingin dengan project-project crypto yang sama, projectnya seperti ini mempunyai kelebihan dari supporting blockchainnya. Jadi cukup keren. Jadi itulah tadi sedikit review untuk projectnya, dan kami ingatkan kembali, sebelum kalian melakukan investasi di manapun ataupun apapun itu, kalian harus melakukan riset mandiri kalian. Do on your research. Oke? Tetap jaga kesehatan, keep health, dan keep cuan.